Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sini untuk memenuhi ujian tengah semester Statistika Pertanian kelas D, saya akan mempresentasikan jawaban dari soal yang telah disediakan. Langsung saja. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Said Farkan Azwardi. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan, angkatan 2020. Udah kenal nih, mari kita cari tahu nih apa aja pokok bahasannya. Nah, pokok bahasan dari topik UTS Statistika Pertanian kelas D itu apa saja? Itu ada 3. Yang pertama adalah kegunaan statistika di bidang pertanian, serta variabel random dalam penelitian di bidang pertanian. Yang kedua adalah peluang dan aplikasinya di bidang pertanian. Yang ketiga, aplikasi distribusi variabel random diskrit di bidang pertanian. Langsung saja kita ke topik yang pertama. Yuk, kepoin soal-soalnya yuk. Ya, next slide. Nah, di soal yang pertama, ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai kegunaan statistika di bidang pertanian, serta variabel random dalam penelitian di bidang pertanian. Jadi ada 2 sub soal. Pertama adalah membuat rancangan penelitian. Jadi saya mengambil judul pengaruh penambahan Asclepium nodosum atau rumput laut itu terhadap pertumbuhan tanaman selada. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penambahan ekstrak Asclepium nodosum terhadap pertumbuhan dan hasil selada, baik itu selada konsumsi ataupun selada yang dibuang nantinya saat pengujian gitu kan. Nah, untuk sumber data itu mengambil data primer dan data sekunder. Data primer yakni dilakukan pengamatan secara langsung, yakni dengan menambahkan ekstrak rumput laut Asclepium nodosum langsung terhadap tanaman seladanya gitu. Lalu ada data sekunder, yakni pustaka yang telah ada, yang mana mengambil juga tentang penambahan ekstrak Asclepium nodosum terhadap tumbuhan lainnya gitu, selain selada. Nah, data yang akan diperoleh itu apa saja? Yang pertama adalah berat basa tajuk tanam selada saat dipanen, lalu ada berat daun tanaman selada yang dapat dikonsumsi saat panen, lalu ada jumlah daun tanaman selada yang dapat dikonsumsi saat panen, lalu ada jumlah daun total tanaman selada saat panen, dan terakhir adalah jumlah daun tanaman selada yang dibuang saat panen. Nah, kita langsung masuk ke konsep variabel random. Apa sih variabel random itu gitu kan? Nah, variabel random merupakan suatu fungsi yang bernilai real yang harganya ditentukan oleh setiap elemen dalam ruang sampel. Jadi intinya suatu fungsi yang nilainya ditentukan oleh setiap elemen dalam sampel gitu kan. Nah, variabel random itu dibagi 2, yakni ada variabel random discrete dan variabel random continue. Nah, kepoin aja yuk variabel random discrete dan variabel random continue ini. Nah, variabel random discrete yaitu memiliki kemungkinan nilai yang berhingga bilangannya banyaknya gitu. Jadi bilangannya cacah gitu. Jadi maksud dari nilai yang berhingga banyaknya itu seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak ada nilai desimal di dalamnya. Makanya bisa dibilang berhingga banyaknya gitu. Biasanya sih bilangan cacah gitu. Nah, di variabel random discrete ini biasanya digunakan untuk ruang sampel discrete pula. Lalu, apa sih variabel random continue itu? Yaitu memiliki kemungkinan nilai yang tak berhingga banyaknya. Jadi bisa berupa desimal, contohnya seperti 0,1, 0,11, 0,111 gitu, dan seterusnya.
Jadi dia tak berhingga banyaknya. Nah, variabel random continue ini digunakan untuk ruang sampel yang continue. Kita next saja ya. Nah, pada rancangan penelitian yang tadi, yang sebelumnya, itu variabel randomnya apa saja. Nah, di sini ada pertama ada berat basa tajuk tanaman selada, lalu ada berat daun tanaman selada, lalu ada jumlah daun tanaman selada yang dikonsumsi atau dibuang, lalu ada tinggi tanaman. Oke, kita setelah menjawab pertanyaan nomor 1 tadi, kita lanjut nih ke pertanyaan nomor 2, yakni mengukur pemahaman mahasiswa mengenai peluang dan aplikasinya di bidang pertanian. Jadi ada beberapa sub soal, mari kita ulik satu-satu dan jawab satu-satu. Nah, di subbab yang pertama ya, sub soal yang pertama ada buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas. Nah, kasusnya apa nih? Gitu kan. Nah, ini di atasnya ada kasus nih. Seorang petani membeli 1000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan B. Nah, sebanyak 600 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 400 bibit berasal dari toko B. Setelah ditanam, diketahui bahwa sebanyak 60 bibit dari toko A tidak tumbuh dan sebanyak 320 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Nah, buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas. Nah, kita buat nih tabelnya, ini sudah disediakan tabelnya. Nah, dari toko A dan toko B, toko total. Nah, diketahui kita masukin ke soal. 100 bibit kangkung dibeli dari toko A dan B, berarti total keseluruhan ada 1000 bibit. Kita masukin 10.000 bibit di sini. Nah, sebanyak 600 bibit dibeli dari toko A. Kita masukin total dari toko A ini 600 bibit. Lalu 400 bibit berasal dari toko B, berarti 400 bibit dibeli dari toko B. Berarti sesuai nih 600 tambah 400 kan 1000 bibit yang telah dibeli. Nah, kita setelah ditanam diketahui bahwa sebanyak 60 bibit dari toko A tidak tumbuh. Kita masukin nih, ada yang tumbuh dengan baik dan tidak tumbuh dengan baik. Nah, kita masukin yang 60 bibit dari toko A ini tidak tumbuh dengan baik, berarti 60 di toko A yang tidak tumbuh. Nah, masuk lagi ke soal, sebanyak 320 bibit dari toko B tumbuh dengan baik, berarti untuk 320 bibit ini kita masukin ke tabel yang ini. Nah, berarti kan tidak diketahui kan toko A yang tumbuh dengan baik dan toko B yang tidak tumbuh dengan baik, dan total dari tumbuh dengan baik dan tidak tumbuhnya atau X dan Y gitu kan. Di sini saya kasih label X dan Y. Nah, gimana mencarinya? Untuk yang toko A tumbuh dengan baik, kita lihat dari total keseluruhan toko A yakni 600 bibit yang dibeli ya. 600 dikurangin sama yang diketahui di soal yakni 60 bibit tidak tumbuh gitu kan. Karena yang dicarikan tumbuh dengan baik gitu kan. Jadi 600 dikurangi 60 sama dengan 540 bibit tumbuh dengan baik gitu. Udah dapat nih 540 di toko A yang tumbuh dengan baik. Lalu kita lanjut nih. Yang kosong ini toko B, bibit yang tidak tumbuh gitu kan, tidak tumbuh dengan baik. Nah, berarti gimana nih nyarinya gitu kan? Kan udah diketahui tadi 400 bibit dibeli dari toko B, berarti 400 dikurang dengan yang tersedia tadi di soal ini 320 bibit dari toko B yang tumbuh dengan baik, berarti dikurang 320 didapatlah yang tidak tumbuh gitu kan. Berarti 400 dikurang 320 dapat hasil 80. Nah, setelah itu di total saja 540 tambah 320 460 bibit yang tumbuh dengan baik, dan 60 ditambah 80 sama dengan 140 adalah bibit yang tidak tumbuh dengan baik gitu kan. Sesuai nih totalnya adalah 1000 bibit yang dibeli gitu. Karena dia sudah terjawab, mari kita next ke soal selanjutnya. Nah, kita sudah masuk ke soal peluang. Jika sebuah bibit dipilih secara acak, nah, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik gitu. Ini berarti kalau kita analisa, berarti peluang bibit yang tumbuh dengan baik ini berarti ini secara keseluruhan gitu kan. Nah, gimana caranya gitu kan? Gampang aja teman-teman, karena yang ditanya adalah secara keseluruhan itu kan. Pilih secara acak secara keseluruhan, maka kita ambil total dari bibit yang tumbuh dengan baik yakni 860 dibagi dengan total keseluruhan. Jadi kita masukin ke rumus ke
PX sama dengan NX per NS. X ini maksudnya adalah bibit yang tumbuh dengan baik. Jadi peluang X sama dengan jumlah X dibagi jumlah sampel secara keseluruhan. Berarti sama dengan 860 dibagi 1000 gitu kan. Dapatlah hasilnya 86 per 100. Didesimalkan jadi 0,86. Gitu teman-teman. Karena ini sudah terjawab, mari kita next ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, jika sebuah bibit dari toko B diambil secara acak nih, saya like, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Nah, kita harus cari dulu nih peluang toko B yang terambil secara acak dan peluang tidak tumbuh secara keseluruhan. Caranya gimana? Yakni pertama kita masukin ke rumus peluang B sama dengan NB per NS. Dapatlah sama dengan 400 per 1000. Ini peluang B yang terambil secara acak. Lalu kita cari lagi nih peluang tidak tumbuh keseluruhan gitu kan. Artinya P ini karena saya kasih label Y, maka peluang Y sama dengan NY per NS. Berarti sama dengan 140 dibagi 1000. Karena sudah dapat peluang toko B secara acak dan peluang tidak tumbuh secara keseluruhan, kita masukin ke soal. Ini peluang ke pertanyaannya, ini peluang bibit tidak tumbuh dari toko B. Berarti peluang Y bersyarat B gitu kan. Kenapa demikian? Karena Y-nya ini atau yang tidak tumbuh secara keseluruhan itu kan berarti di dalamnya si B gitu kan. Sama dengan N B irisan Y dibagi peluang B. Kita masukin ke rumus, kita masukin angkanya 80 per 1000 dibagi 400 per 1000 ini. 80 per 1000 ini berarti 80-nya dari yang tidak tumbuh di toko B kan, dibagi 1000 dibagi dengan peluang B tadi yang kita dapat, ini 400 per 1000, dapat hasilnya 80 per 400 sama dengan 1 per 5 ini 0,2 gitu. Itu ya teman-teman. Karena ini sudah terjawab, kita naik ke soal selanjutnya. Nah, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A? Kita cari aja nih yang udah dapat tadi kan di peluang tidak tumbuh keseluruhan Y, BY-nya ini. Ini 140 per 1000. Jadi kita langsung masukin aja ke peluang bersyaratnya. Ini peluang sebuah bibit tidak tumbuh dari toko A. Ini P A bersyarat Y sama dengan NA irisan Y dibagi PY. Jadi 60 ini dari yang tidak tumbuh di toko A dibagi 1000 dibagi 140 per 1000. Dapat hasilnya 60 per 140 sama dengan 3 per 7. Didesimalkan jadi 0,4285. Seperti itu. Sederhana saja teman-teman. Karena ini sudah terjawab, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal nomor 3 ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai aplikasi distribusi variabel random discrete di bidang pertanian. Nah, untuk pertama kita jelasin dulu apa sih distribusi Poisson itu. Nah, distribusi Poisson merupakan model dari distribusi variabel random discrete yang digunakan untuk melihat banyaknya suatu kejadian dalam periode waktu yang ditentukan. Nah, distribusi Poisson merupakan pendekatan dari distribusi binomial saat N, yakni jumlah kejadian, cukup besar dan P atau peluang kejadian yang kecil gitu. Nah, asumsi dari distribusi Poisson ada 3. Yang pertama adalah kejadian tidak terjadi secara bersamaan. Yang kedua, kejadian-kejadian merupakan independen satu sama lain. Yang ketiga, peluang suatu kejadian tidak tergantung pada selang kejadian sebelumnya. Nah, contoh kasus digunakannya distribusi Poisson, ini pertama ada jumlah bakteri dalam 1 liter air. Lalu ada banyaknya kejadian buah mangga jatuh selama seminggu. Lalu ada banyaknya kendaraan motor lewat di jalan Imam Bonjol selama sehari, dan sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman saya dari kelompok 12 beberapa hari sebelumnya telah mengkaji jurnal
mengenai aplikasi distribusi posong di bidang pertanian. Kami mengambil jurnal mikrobiologi makanan dengan judul Do Bacterial Cell Numbers Follow a Theoretical Portion Distribution? Comparison of Experimentally Obtained Numbers of Single Cell, atau perbandingan jumlah sel tunggal yang diperoleh secara eksperimental with random number generation dengan pembangkitan bilangan acak gitu kan, via computer simulation, melalui simulasi komputer. Jurnal ini ditulis di Universitas Hokkaido, Jepang pada tahun 2016. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengembangkan teknik untuk mendapatkan sel tunggal yang mengikuti distribusi posong untuk digunakan dalam berbagai penelitian sel tunggal. Selain itu, dalam jurnal ini mengidentifikasi apakah sel bakteri tunggal yang diperoleh melalui pengenceran 10 kali lipat mengikuti distribusi posong secara teoritis. Gitu kan. Dengan demikian didapatkan fakta bahwa distribusi nomor bakteri mengikuti distribusi posong pada angka rendah akan diterapkan pada beberapa studi sel tunggal. Secara khusus, prosedur yang disajikan pada jurnal ini akan memungkinkan untuk mengembangkan model inaktivasi yang mensimulasikan variabilitas bilangan bakteri hidup dalam proses inaktivasi stokastik. Gitu. Nah, didapatkanlah kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah sel bakteri yang diperoleh secara eksperimental mendapatkan hasil yang akurat menggunakan distribusi posong. Prosedur dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan eksperimen yang cermat, dan pengujian ini tidak hanya mempertimbangkan uji rasio kemungkinan saja, tetapi hubungan antara means dan variance nomor sel bakteri juga yang diperoleh dalam percobaan mengikuti distribusi posong. Nah, sumber data dari jurnal ini yakni dengan eksperimen. Ini mengisolasi satu sel melalui pengenceran 10 kali lipat dengan simulasi komputer. Nah, variabel yang memiliki distribusi posong dalam jurnal ini yakni banyaknya sel bakteri tunggal yang diperoleh dari pengenceran 10 kali. Di sini tertera histogram dari perkembangan bakteri yang diencerkan sebanyak 10 kali. Nah, mengapa distribusi posong digunakan dalam jurnal ini? Karena distribusi posong memberikan metode yang baik untuk perhitungan jumlah sel bakteri bila diperoleh dengan kondisi eksperimen terkontrol menurut El-Sharawi et al. 1981. Dengan demikian, diasumsikan bahwa jumlah sel bakteri mengikuti distribusi posong akan memperoleh secara eksperimental melalui metode pengenceran 10 kali lipat dalam jurnal ini. Seperti itu. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada banyak salah kata ataupun distraksi dari yang lain. Sampai jumpa di media sosial, bisa Twitter saya di @timgomin, Instagram saya, LinkedIn saya. Saya ada quotes. Ingatlah selalu, do best and be professional. Lakukan yang terbaik dan jadilah profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.